Oke, sobat-sobat Chicks Musik, balik lagi di Chicks Story. Kali ini saya bersama 3 tokoh penting di balik Chicks Musik ini, di balik suksesnya Chicks Musik. Ada Pak Jimmy, ada Bu Ade, dan Pak Yaya. Tepuk tangan dong. Nah, ini senior-senior saya. Jauh di atas saya, beliau. Dan kamu belum lahir, mereka udah di Chicks. Saya belum lahir, beliau udah di Chicks Musik gitu. Kalau nggak salah Bu Ade dari tahun 1992. 93 ya? 93. Dua-duanya sama. Pak Yayat? 94. Beda setahun gitu. Boleh dong Pak Jimmy cerita dong dari mana menemukan sesosok Dua manusia langka ini. hebat ini yang mungkin ikut juga nih di balik cerita waktu kebakaran. Iya. Baik, para pencinta Chicks Musik, terima kasih kalau masih mengikuti Chicks History. Saya bersyukur, berterima kasih punya 2 staff yang luar biasa. Di kanan saya Mbak Ade, biasa saya panggil Mbak Ade, dan di sebelah kiri saya Mas Yayat. Mereka bergabung di Chicks Musik. Chicks Musik sekarang ini 35 tahun. Ya. Dan mereka bergabung di Chicks Musik baru 31 tahun. Jadi dalam arti Chicks Musik berusia kurang lebih 3 tahun lah. enggak dong. 36, kamu 31, 5 tahun lah. Iya. Chicks Musik Iya. ya. Karena 89, kalian bergabung 93, 94. 94. Ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu atau saudara datang ke Chicks bertemu dengan mereka, posisi Mbak Ade sekarang adalah manajer toko. Dia yang mengelola semuanya. Dan kalau Anda ketemu dengan Mas Yayat, dia adalah pakar drum, bahkan mungkin drummer di Indonesia. Kalau mau beli drum pasti larinya ke Mas Yayat yang mengetahui sampai ke baut yang paling kecil dia tahu. Betul. Iya, benar. Ya, Sampai ukuran bautnya ngerti itu dia. Sampai baut yang paling kecil itu seperti apa? Gitu. Dia tahu. Ya, tapi yang saya mau bagikan adalah bahwa pada waktu pertama kali Ade ikut di Chicks, dia hanya sebagai juru ketik, faktur, dan penerima telepon. Betul. Jadi dia datang masih imut-imut, masih belum Berarti umur nikah, berapa tuh, belum masih kelihatan tampangnya takut banget, deso banget, dan nggak ngerti yang namanya gitar itu apa, dia nggak tahu. Enggak tahu. Ya kan? Enggak. Keyboard itu seperti apa nggak tahu. Enggak tahu, Pak. Sound system itu seperti apem atau apa nggak tahu. Enggak tahu. Ya, itu mereka ikut pertama kali seperti itu. Belum ada Google. Kemudian nanti kita tanya. Kemudian Mas Yayat, Mr. Yayat. Iya. nggak apa-apa ya, saya buka ya. Iya. Pertama kali Mas Yayat nih ikut Chicks Musik adalah lebih sebagai office boy. Iya. Jadi masuk sebagai office boy, ya jujur ngebersihin semuanya, bahkan ngebersihin toilet, Betul. ya kan? Iya. Tahu nggak waktu itu sound system seperti apa? Iya, masih awam. Karena saya memang dari daerah terpencil. Jadi nggak tahu juga, Nggak tahu. nggak ngerti. Cuman taunya dari saudara ada lowongan kerjaan nih, mau kerja nggak? Saya pas datang ke Jakarta, akhirnya saya coba ngelamar gitulah. Saya datang ya udah langsung, karena kenal orang dalam ya. Iya. Ya, jadi langsung maksudnya masuk. yang namanya keyboard juga nggak tahu. Nggak tahu, Semacam musik. kue apem atau apa nggak ngerti Iya, juga. Kita lihatnya kan kalau di TV aja itu pemusik gitu, tapi nggak tahu itu apa nggak paham. Oke. Zaman waktu itu. Ya, ini saya kenalin, silakan. Coba dong cerita Bu Ade awal mulanya kerja di Chicks tuh ngapain aja gitu Bu. Terus awal mula kayak mengenalin alat-alat musik tuh kayak gimana Bu prosesnya Bu? Gimana ya? Dulu tuh saya dapat kerja di sini tahu dari teman. Katanya di sini ada lowongan buat angkat telepon. Dulu belum ada Google, belum ada WhatsApp, handphone pun saya belum ada tuh waktu itu tuh. Terus ya karena saya pengen tahu juga, nyoba di situ. Karena backgroundnya bukan dari main musik. Bisa musik atau alat musik saya nggak tahu. Dan jangan sekarang bisa nggak? Enggak. Kalau gitar itu ternyata
ternyata senarnya 6, bahkan ada yang 7, bahkan ada yang copot senar. Itu baru tahu tuh di situ tuh. Nggak, sampai hari ini bisa main musik nggak? Enggak, Pak. Kebangetan. Enggak bisa. Jangan kebangetan, kamu juga nggak bisa. Kebangetan. Kamu juga nggak bisa, jangan kebangetan. Enggak bisa, Pak, main Oke. musik, Pak. Nah, terus Saya Berarti coba- sambil seiring berjalannya waktu, sambil Bu Ade ngenalin, oh ini gitar, ini Iya, drum. semua modelnya dicatat karena nggak ada handphone apalagi Nggak, belum bisa foto, belum, itu segala macam. belum. Kalau nggak salah komputer juga belum ada Pentium. Gue nggak tahu. Belum. Pentium Belum. belum. Pentium tuh apa? Ya ampun. Itu semacam kue apem. Tadi pavilion lah, sekarang Pentium ya. Apa sih Pentium apa sih? Kamera gitu. Bukan apa Sistem di komputer Iya. masih zaman bahala punya. Oh. PC. Oh. itu IC-nya. IC-nya. Pentium, tahu nggak? Berarti zaman waktu baru masuk belum jualan Belum. tuh, belum jualan. Kalau Apa jualan sambil juga? belum, karena saya tahu barang karena dari ngetikin Faktur. kwitansi, faktur. Jadi saya tahu barang. Samik KR660 itu gitar. Itu saya baru tahu. OPV Bandit itu ampli. Nah, baru tahunya di situ. Terus mulai jadi salesnya? Mulai jadi sales. Enggak, dari situ terus dipercaya jadi megang keuangan. Oh, sempat jadi keuangan juga. Megang keuangan, megang semualah pembayaran semua. Multi talent. Habis dari situ terus bantu jualan. Oh. Basicnya karena itu tadi banyak belajar dari ngetik-ngetik faktur itu kan. Terus pengen tahu dari, kalau sekarang udah browsing pengen tahu. Berarti Jadi harus tetap belajar tuh. berarti dari tahun yang 92 itu 93. 93 sorry, staffnya cuma Bu Ade Payat doang apa ada lagi? Ada Ada 3 orang lagi. 3 orang lagi ya. Oh. Gitu. Ada Kalau UB-nya. Payat gimana, Pak? OB-nya juga ada satu lagi waktu itu. Ya saya Ceritain kan dong dari zaman waktu merantau, naik bis. Iya. Gue nyari iya naik bis, zaman dulu mau naik bis. Saya ngelamar situ terus langsung tiba-tiba kan memang suruh bisa boleh tinggal dalam. Saya tinggal dalam situ. Jadi ya jadi inilah. Difasilitasi. Nah, iya kayak gitu tinggal Tempat dalam. tinggal. Terus kalau masa belajar musik paling kalau dulu kan sales tuh bikin PO gitu kan. Sebelum sales dulu nih. Iya, yang pertama salesnya kali. kan BPO. Kalau Oh. OB-nya suruh Iya. misalnya nyiapin barang. Dari Jadi SOI. kalau barang misalnya tadi gitar Samik tuh dusnya harus tahu itu modelnya gimana. Dari situ tuh. Iya, kan jadi kan, bentuknya gede atau enggak gitu ya. Ukuran berapa kalau ampli kira-kira ada bayangan nih kalau speaker ini warna dusnya harus apa karena itu kan Ya, agak ada jauh ciri khasnya, ngambil ada ciri khasnya. dusnya. Di lantai 2. Ya Iya. sering nyiapin barang itu terus Pak kadang-kadang Jimmy ya tuh dulu nyiapin tokonya kabel. sempit banget tahu. Cek musik Yang di tuh. Yang di proklamasi. proklamasi. Kecil banget. Ya segede ruangan ini. Gudang dusnya di atas plafon. atas. Saya pernah jatuh dari plafon. Salah nginjek. Jadi dusnya itu ada 2 lantai. Heeh. Saking sempitnya, dus itu ditaruh di atas plafon Iya. karena nggak ada gudang. Iya. Jadi gitu. dibuka lubang, Heeh, dus itu ditaruh taruh dus. di plafon. Nah kadang-kadang udah di dalam mereka ngambil dus kan, saking semangatnya nginjek plafon, jeblos yang Iya. diinjek bukan kayunya, tripleknya. Terus lama-lama bisa jadi sales gimana, Pak? Ya, tadi kan sering dampingin ya kalau ada sales jualan saya Ya. merhatiin, dampingin apa, turun nyapin, ngambilin ini. Ada juga dikerjaan nih, colong dong bunyiin ini, nyolok ini ke sini sambil takut-takut ya. Coba-coba aja paling meleduk kalau salah. Akhirnya lama-lama bisa. Dari situ bisa aja belajar apa aja Iya, gitu. benar. Iya itu kan sudah dikerjain kan kadang-kadang ini pura-puranya ngetes padahal dia cuma males aja gitu terus nyobain ada nyeting biar sampai bunyi boy nggak mau tahu sound ini harus sampai bunyi kayak gitu sering digituin ya akhirnya ya belajar dari situ nyiapin kabel Oh, nyolder. sama sales yang lama. Iya dulu Oh, dikerjain sama iya. sales sama. Oh. Bagus juga Sekarang itu. ada dendam nggak? Kagak lah. Tapi sekarang kerjanya baru. Kenapa ke saya? Enggak, kalau nggak nanya aku pernah nggak tahu. Enggak, ya kadang sharing sih kalau pas lagi itu. Gitu. Nah, terus berarti dari office boy ke sales tuh berapa lama tuh jangka waktunya? Kalau saya 6 tahun dari 94 saya selesai tahun 2000 awal. Oh, berarti yang waktu kebakaran proklamasi itu belum jadi sales tuh? Belum. Belum, masih OB. Masih tinggal dalam.
Dan sebelum jadi sales dulu ada kayak KKN. Jadi Wih. Cik kan kadang buka outlet di waktu itu di Matahari Pondok Gede. Saya tugas sono beberapa bulan. Jadi sambil latihan gitu. KKN tuh kepanjangannya apa? Kuliah kerja. Tapi kan saya tuh kuliah di Cik. Ya, dulu jadi kita sering pameran-pameran di mall. Iya. Sering bikin pameran di mall, buka 3x3, 3x4. Nah, mereka lah yang dikasih tugas untuk Yang jaga awal-awal. di mall-mall Iya. gitu loh. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu, sebulan kira-kira gitu. Itu latihan ngadepi customernya di situ. Ya terus ceritain dong Pak, waktu kan katanya lompat bareng sama Pak Jimmy nih. Oh, Waktu kali- kebakaran. Itu kan kerusuhan. 27 Juli 27 Juli 96. Kerusuhan PDI. Itu Bu Ade di situ juga di TKP? masih di situ. Maksudnya ada di tempat kejadian? Ada saya pulang paginya. duluan. Ada paginya Oh, ada. paginya ada. Ada. Berarti Ya, yang mulai demo-demo itu udah ada tuh Bu Ade? ada. Sebelum apa dijarah segala macam. Ah itu belum. Dia jarah tuh kalau nggak salah habis maghrib ya Pak. Ya. Udah malam. Oh, malam kejadian. Malam. Jam 5 mulai Saya jam waktu itu 4 soalnya lagi jam di 5 rumah ya. mulai dobrak itu. Kamu pulang jam 1 atau jam berapa ya? Jam 3 sama Mas Sur. Jam 3 kabur. Kabur. Emang Sur nggak lompat genteng? Enggak. Oh, Sur Saya, nggak ikut saya sama Mas Sur sama Epi Nah, terus sama siapa Tanti tuh? ya? sama Tanti. Oh, Tanti, si, ya, si, ya. si Surya nggak sempet lompat genteng? Enggak. Oh. Yang lompat Mas Hendra, Oh, Pak Surya Pak ini. Yayat. Biasa Budi. kesini. Mas Sur ya, Oh. yang Suryadi. sekarang di Oh, SSBI. Suryadi itu Ada Pak Hendra, staff Iya. pertama Hmm. di Cik Musik. Nah, kalau Pak Yayat ada di TKP. Ada sampai selesai. Dari pagi sampai Pak Yayat aja Iya, tinggal kan di Pak Yayat situ. tidur Iya, situ. bener juga ya. Cuman ini kan kaburnya itu udah malam udah karena udah rame ya depan ya. Setengah Bah, 8 takut ya. teriakan itu gini, bakar, jarah, bakar gimana Cina, enggak takut. Cina ada nggak Cina? Nah, Ada, bunuh, bakar, ada. Pak, buka gentengnya gimana Pak? Nah, ya ceritain dong kronologi waktu udah mulai teriak-teriak nih Kenapa bakar. yang di atas gitu kan gentengnya? Ya, karena itu kan kalau ke depan kan otomatis harus ngadepin dia ya, takutnya kan dia kan banyak Ini ya. Pak posisi lagi ngapain nih? Ya kita cari jalan keluar, maksudnya cari gimana 9 biar orang, menyelamatkan 9 diri gitu. laki-laki, 9 laki-laki di dalam. Karena kalau lewat genteng itu nanti lewat belakang tuh masih ada Perumahan. perumahan gitu tuh akhirnya lewat belakang lewat perumahan penduduk jadi aman. Dikasih jalan juga lewat sini akhirnya gitu. Masyarakatnya sih baik-baik, ya kan? Iya. Kita dikasih ditinggal dikasih makan, minum apa segala macam kan? Sempet nggak? Sempet kan? Iya dari belakang ada belakang itu waktu ada nih konveksi. Oh ya, yang abri. Iya kayak gitu. Coba ceritain dong kronologinya waktu mulai dijarahnya itu. Bakar. Gimana, Pak? Payat naik ke atas. Ya panik sebenarnya dong, ya baru teriak-teriak sampai lempar-lempar sampai gedor-gedor gitu kan. Itu Pak posisi di dalam tuh. Masih di dalam. Kita di dalam. Pas keluar akhirnya kan kita ke rumah ini Bapak Jimmy, rumah ke Enggak, rumah. maksudnya di dalam itu Di dalamnya kita gimana? waktu gedor-gedor itu kita di Di dalam. dalam. Ya mungkin kita berdoa apalah. Tapi ya karena lama-lama kan karena ada syarat juga dari masyarakat itu mending dikosongin gitu karena memang udah mau dibakar ada suara-suara yang sederet itu dihabisin pokoknya dibakar tuh. Itu belum dibakar tuh ya. Sudah, jadi waktu kita Udah lompat seujung. genteng, Udah. tinggal 3 toko. ada Oh. Jadi waktu kita lompat buka genteng itu panasnya udah ya kan udah udah berasa Udah. udah ada panas banget karena apinya udah 3 toko. Iya. Jarak 3 toko itu ada Sampai kira-kira apotik 9 lah atau gitu. 10 toko. Iya. 9 atau 10 toko dan udah dibakar dari ujung. Apinya udah menjalar ke sini. Gitu loh. Makanya sampai ada yang teriak-teriak, "Keluar, api, keluar." Mereka juga ada yang teriak gitu loh. Dan kami ngintip dari atas. Dari lihat ngintip, wah udah asap udah. Nah, waktu berarti ya, setelah kejadian itu kan berarti udah angus dong. Cik sudah angus. Nah, Saya buat- sempat buat malamnya dia apa itu sekitar jam 10 saya ke situ pas memang api lagi pada atap pada roboh itu. Saya sama Sahlan waktu itu dia driver. Sempat ini Tapi dia nggak suruh- ikut lompat ya. Enggak. Nggak inget saya, cuman enggak, dia nggak ikut. waktu itu pokoknya suruh nengokin gitu, tapi memang udah habis. Pas lagi api pada turun udah Dan apa, di situ atapnya. tuh di depan meja saya, meja penerima telepon, itu ada grand piano. Gede grand piano. Dan itu cuma tinggal besinya doang. Aduh, itu malah minta ampun tuh. Iya, mau diangkut juga berat kali. Nggak bisa. Nggak bisa. Dibawa ke genteng ya Pak ya tuh. Jadi beberapa yang kayak yang speaker menjarah yang itu juga berat nggak bisa. nggak bisa, akhirnya dibakar di Dibakar. dalam. Dulu banyak vendor ini, Richie Sambora. Masih di dos hari di Kita Bon Jovi. Iya, Gibson aja berapa banyak? Ada 10 kali waktu itu. Tobias, Teknik yang banyak KN. KN karena lagi laku tuh KN 2000 ya waktu itu.
Ya itu banyak Tapi banget. Gibson apa segala macam lagi baru nyetok itu nggak salah, seingat saya mah vendor. Lupa saya, yang baru datang sih rolling waktu itu. Baru dikirim, habis itu dibakar. Terus pasca kejadian gimana dong? Nasib Bu Ade, Pak Yayat, Ciksnya udah angus kan? Iya. Waktu itu nggak ada handphone. Hmm. Sumber informasi hanya dari TV. Hmm. Saya telepon ke rumah bapak, nggak bisa karena sibuk terus. Akhirnya saya diam dulu sampai agak reda 3 hari, baru saya hubungin. Ternyata Pak Jimmy udah stres banget. Pokoknya itu udah rata, ya tinggal abu-abu gitulah. Cuman Besokannya kan karena itu lagi ya, ya atas berkat rahmat Allah lah. Tanggung jawab kali ya, apa saya nggak ngerti deh. Kalau nggak Tuhan yang gerakin makanya nggak bisa. Dek, ayo masuk dek. Ayo kita kerja di rumah saya. Kita hitung ruginya berapa, utang berapa. Itu begitu loh. Kan kalau gitu mah udah aja biarin deh gitu ya. Kalau nggak tanggung jawab lah bahasanya kan. Ya lepas tangan Udah aja, bodo nggak mau amat tahu lah. Kita juga nelpon nggak bisa, nggak ada handphone, nggak ada jauh. Ini masih kerugiannya dihitungin, utang-utangnya yang tadi Pak Jimmy ceritain ya Pak? Iya, itu dihitungin. Barang-barang yang di situ apa aja prediksi. Gitu. Kalau Pak Yayat gimana waktu itu? Ya, saya kan sempat membawa baju beberapa gitu ya, karena tinggal beberapa yang di situ. Oh sempat. Ya sempat saya bawa satu tas itu, masih Pak ada Yayat tuh beberapa. punya celengan. Oh, jadi sebelum- isinya koin semua Lah koinnya tuh. itu Satu sempat. toples. hilang. Selamat ah. Aduh, hilang atau diselamatin? Koinnya yang kayak Iya. Bisa buat vendor tuh Pak. koin itu. Jadi waktu lagi dibakar itu sempet packing dulu sebelum kamu dari. Ya itu kan kamarnya memang lantai 2 ya, kita tidur di dekat samping kardus gitu. Ya jadi sempat lewat kamar terus bawa baju lah seperlunya, enggak semua. Ada feeling juga ya Pak. Ya ada feeling memang bawa tas. Saya baru tahu loh hari ini. Iya, Dia saya sempat juga. bawa baju. Bawa Saya baju baru tahu hari beberapa. ini. Lah yang keluar dari genteng duluan siapa? Kan jauh Enggak, yang pertama keluar gitu kan tinggi juga tuh ngebolonginnya kan. beberapa orang, teman ada yang nyangkut tuh badannya Pak Philip kan badannya gede tuh, sempet nyangkut mau naik nggak bisa, mau turun nggak bisa. Aduh, itu Mas Jadi Philip, salah satu. lucunya namanya atap kan miring begini kan. Iya. Ya dong. Nah kita kan naik plafon dong, kan gini kan. Harusnya kan lebar Harusnya pendek. kita kan buka yang di sini kan. Ah. Enggak, kita bukanya yang di sini. Setengah nggak nyampe gitu. Jadi Bukannya abis di atas. naik merosot dulu dong. Bukan begitu, maksudnya mau mencapai lubang pun harus lompat. Harusnya padahal tinggal ngerangkak Iya. kayak gini dong. Tinggal yang piring ini kan buka tinggi, Iya. ngerangkak keluar kan. Enggak, Malah yang- kita carinya yang di atas. Saking udah Paniknya, paniknya kan, iya. buka yang di genteng atas baru naik. Jadi nggak ada yang punya pikiran buka yang di samping nerobos. Enggak. Iya. Aneh banget. Udah ya. gitu Aduh, pas panik habis gua. udah berhasil naik, Menyerosot merosot lagi. Iya, dan yang lebih itu si Philip gendut nyangkut. Jadi betul-betul di perutnya udah nyangkut. Perutnya lolos, pantatnya nggak lolos. Jadi dari bawah kita dorong pantatnya. ada nggak sih Pak dokumentasi Pak? Enggak. Dorong. Mana ada Maksudnya kamera kayak- zaman segitu mana ada. Apa namanya? Mana ada kamera. Nggak ada sama sekali kayak rata dengan tanahnya gitu. Foto, Nggak ada. Oh ada. Kalau masih itu ada. ada. Enggak maksudnya kirain waktu yang dorong pantat. Ya, enggak lah, masa ngevlog masa ngevlog kayak ayo guys. Kabur dari Orang dibilangin belum ada handphone. Itu juga Jadi, agak gelap-gelap Udah gitu. jeblos semua, saya terakhir keluar. Begitu keluar guling-gulingan. Kan miring Iya, ya. iya. Jadi guling-gulingan Ke rumah orang. kita kan dari lantai 2. Iya. Palangnya kan di lantai 1. Jadi guling-gulingan, kemudian tembok orang ya. Iya, Lompat. Serem banget ya. banget. Mana malam lagi. Ninja Warrior tuh Pak. Malam, setengah 8 jam 8 ya kurang lebih ya. Gitu lah. Terus Pak ada cedera-cedera atau gimana? Udah nggak ingat. Lecet-lecet sih ada lah, berapa orang Ada lecet-lecet pasti lah. pasti. Terus akhirnya pindah ke yang pemuda nomor 9. 9. Cari Ya. cari tempat. Jadi ya itu lagi tuh. Balik lagi karena semua juga emang udah ada garisnya. Sebelum kita cari tempat itu, kita dipercaya untuk jaga pameran di JHCC. JHCC itu di mana? Jakarta Senayan. Hilton. Ya itu. Hilton. Sekarang JCC. Hilton. Ya, JCC. Jakarta Hilton Nah, di World situ Center. pertama kali Convention audio Center. video.
Iya, udah bener. Terus. Pertama kali audio video dikasih kepercayaan, pameran semua dadakan, nggak ada bagus-bagusnya, tapi emang garisnya begitu. Alhamdulillah jualannya rame. Abis dari situ baru cari tempat, karena bener-bener gimana ya, ya cari tempat kan nggak gampang gitu Iya, kan. bener. Jadi pelan-pelan dari Itu tahun pramuka. 9 berapa tadi ya? 97, 96. 96. Iya, cari tempat. cari tempat pelan-pelan, baru dapat jodoh di Pemuda itu nomor Pemuda 9. 9. Itu pun ngontrak. Iya, masih sewa ya. Ngontrak. Terus akhirnya Pak Yayat selama jadi sales gimana, Pak? Pas diangkat jadi sales gimana, Mereka Pak? selama 3 bulan tuh sempat ngantor di rumah saya. Heeh. Ngapain? Ya itu nggak ada tempat kan? Belum ada tempat itu kan jaraknya berapa? Sempat nginep nggak di rumah saya? Iya, saya Iya, sama Asep. Ayat nginep. Nama OB-nya dulu Asep. Nginep di rumah saya. Saya sama Asep. Karena kan di Nggak sini ada. kan dia anak buangan. Iya. Dari Kan kampung. dari kampung ke sini kan nggak ada 12 jam. siapa-siapa kan. Iya. Anak buangan. Jadi 12 habis jam kebakar kan naik nggak bis. punya rumah. Jadi ya nginep di rumah waktu itu tidur. Sekarang udah punya rumah. Iya, Asik. benar. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Bu Ade juga udah punya rumah. Alhamdulillah. Pak Jimmy juga udah punya rumah. Saya belum nih ya. Cik udah punya gedung. Iya, sekarang, ya. udah punya gedung sekarang. Dulu kan kontrak-kontrak katanya. Jadi di balik kesuksesannya, kemewahannya Cik saya sekarang ini berkat beliau bertiga. Tepuk tangan dong. Masya Allah, tabarakallah. Respect senior-senior. Itu benar-benar Pak Yayat berarti ya. Kalau saya kan pulang duluan tuh pas kerusuhan. Benar-benar Pak Yayat itu nemenin dari Iya. ngerusak genteng, loncat pagar, Ya. Iya. sampai jalan ngelihat lagi habis kebakaran. Iya. Habis itu Pas langsung kebakarannya habis itu lihat malam lagi. itu nginep di rumah saya atau gimana? Iya, ke Nginep. Langsung Oh, ya. langsung ke rumah Pak Jimmy. Iya. Oh. Langsung. pas gitu naik bajai waktu itu. Naik bajai ya? Iya. Kita sama-sama naik bajai ya? Atau nonton. Saya Seingat tahu, saya lupa, itu sama lupa. siapa? Apa Saya jamaah lupa Asep dah, ya? lupa dah. Iya, Mas. Sempat jalan kaki dulu berapa jauh baru naik bajai. Gila, Karena perjuangan. emang itu horor banget sih. Iya. Bisa Itu nggak kerusuhan kebayang, Bu. pertama kali itu, Ya kerusuhan di pertama Indonesia kali itu. pertama kali. Tapi kenapa harus ngejar-ngejar ya? Ya kesempatan. Waktu Jadi itu yang ya, di pojok Jalan Talang itu Circle Key. Supermarket. Oh. Jadi kayaknya itu dulu tuh yang Yang dijarah, dijarah, terus betul. jalan. Ember. Nah, buat dopingnya dari semangat. Tadi udah apa ada aja Iya. segala doping. Sorry ya. Terus gimana ceritain dong Bu dari Setelah ngetik-ngetik faktur Dari angkat-angkat situ, telepon. dari abis kebakaran itu Pak Jimmy satu supplier aja itu ada utang 900 juta. Ya Allah. Dan anak 500 Enggak, 900 yang Citra Intirama. Marsal Disebut segala lagi. Oh, Disebut lagi tuh. Nanti di wait gitu aja. Iya. Itu tahun berapa? Itu belum 2000 loh. Udah utang segitu banyak. Ya, balik lagi kita dipercaya lagi dikasih ya. kesempatan untuk jalan lagi. Di situ juga saya oh maksudnya dikasih barang baru lagi ya? iya, sampai dikasih 9 kesempatan, hampir. Oh, senilai 900 Iya. Iya. Setelah itu. dikasih pelan-pelan sampai sekarang selesai. Kita tetap masih dikasih kepercayaan sampai sekarang. Wih, 31 32 33. 33. Ya segitu Saya. lah kurang lebih. Gila. Gitu. Gak berasa sih tapi saya. Gak berasa udah lama. Itu tahun 97 pertama kali Cik Musik, sekolah musiknya ada. Oh, itu dari sekolah musik. Baru bikin tuh. Pertama kali bikin. Origin Tadinya piano. kita masih di bawah Yamaha. Hmm. Nah, tahun 97 itu baru bikin sekolah musik. Nah, terus lama-lama Bu Ade jadi sales manager tuh tahun berapa, Bu? Udah di sini kayaknya 2000-an. 2000. 10? Enggak. Enggak Enggak lah. lah. Enggak, 2000 lah, 2000-an. 2001 pokoknya pas pindah masuk sini. Oh, di sini tuh 2001 ya? Heeh, 2001 pas masuk sini. pindah Akhir juga tuh. Pindah sini tapi masih ada supervisor dulu Pak Dede Gondrong itu masih Iya. seperti sini itu belum. Pengen tuh jadi sales dong. Udah. Udah. Saya sebelum Gimana, pindah. Pet? Udah. Hari pertama jadi sales gimana, Pak? Biasa aja karena kan udah sering ini Iya. praktek justru
salesnya lagi mau, ini saya coba handle kadang sih kayaknya. Ya kayak sekarang kan proses seperti Yudi dikasih Iya. belajar, Agung dikasih Intinya belajar. intinya kalau menurut saya Iya. ya, Pak Jimmy ini ngasih kesempatan untuk mau maju gitu loh. Kalau misalnya backgroundnya kayak tadi saya tukang ketik, saya dikasih kesempatan untuk ngenalin barang, belajar komputer, untuk keuangan, gimana caranya. Terus sampai sekarang bisa handle jalanin toko lah bahasanya ya. Betul. Nah itu Pak Jimmy kasih kesempatan gitu. Bisa aja kan dia ngambil orang S1 gitu kan Bisa, dari bisa luar. banget, bisa banget. Atau teman-temannya Pak Jimmy gitu, ponakannya. Ya udah Bisa pernah banget, udah gitu. pernah dicoba kan dia waktu itu. Tapi kayaknya nggak cocok gimana, ada beberapa yang Bisa, tapi editornya pusing. gitu. Itu loh beneran. Terus gimana selama 30 sekian tahun ini kesan-pesannya dong? ya intinya ngikut penuh perjuangan dari yang memang dari bawah, perusahaan dari yang ini sekarang sampai saat ini ya yang ingatnya perjuangannya, itu penuh perjuangan sebenarnya, suka dukanya udah banyak. Ya kalau sekarang ada yang generasi tinggal masuk itu sebenarnya tinggal nerusin atau tinggal bagaimana ngikuti perkembangan ya kayak Seperti dia kan, Alex, tinggal nikmatin aja iya. kan. Kalau dulu kan memang kadang-kadang kita fight itu karena memang keadaan gitu, memang bener-bener mau gak mau harus gitu-gitu. Kita dikasih kepercayaan sama orang untuk jadi toko downline. Kita punya toko-toko lain gitu ya. Itu dari beli senar satu, nggak ada langsung beli gitar, beli drum, nggak ada. Beli Dari senar dulu, kecil-kecil. beli pick, beli stick, dia naik nanti kepercayaannya. Oh bagus nih cek musik gitu kan, dia naik nambah. Gitu. Bener-bener dari nol banget sebenarnya ya. Gitu. Kalau Pak Jimmy melihat Bu Ade sama Pak Yat gimana Pak? Selama The best. 30 tahun ini. Saya bangga mereka berdua adalah bahwa mereka mau belajar. Kembali lagi apa yang episode sebelumnya saya katakan, mereka tidak sia-siakan kesempatan untuk belajar maju. Ya, mereka mau belajar. Ya. Coba tanya bisa main musik apa? Coba tanya dia dong. Coba tanya dua-duanya bisa main musik apa? Coba tanya. Nggak bisa, Pak. Coba Nggak tanya. bisa. Pak Yat lagi belajar bass ya? Amin, Bisa amin. intronya doang. Amin, Intro, amin, Coba amin. 30 sekian tahun. Iya. Sama. Dia juga coba tanya. Jadi 3 serangkai ini di dunia musik 30-an tahun tapi nggak bisa main musik. Iya. Tapi sama-sama ngebangun. Iya. Tapi kalau kamu mau tahu tentang drum, saya rasa di Indonesia nggak ada yang bisa sehebat dia. Maaf, Wih. saya bukan nyombong. Iya. Dari semua tipe. Semua dia tahu merek ya. Semua merek. Mungkin semua kalau tipe. masing-masing sales distributor dia kan taunya merek-mereknya dia dong. Iya. Tapi kalau Tipe-tipenya dia, dia ya doang. dong, tipe-tipe dia doang. Iya. Kalau dia kan Dari tahu semua semua, merek. Semua merek, brand, semua semua tipe tipe. dia tahu. Makanya sampai baut yang paling kecil pun dia tahu. Untuk drum. Iya. Cuman ngeraba aja udah tahu ini. Bukan. Cium dong dia udah tahu. Kadang barang masih di lift nih udah. Dia udah tahu, udah kecium sama dia. Drum itu susah itu bongkarnya dan balikin ke dus yang susah itu Iya, iya. sebenarnya. Benar. Lainnya Iya, mah ya kelihatan kan. Iya benar. Untuk ya. Dan kalau sekarang berbicara tentang mau tahu segala macam produk ada stok atau nggak ada stok, tanya dia. Price list semua Ya di otaknya itu kalau kamu bisa baca itu tipe. tipe ini harga sekian, ini sekian. Jadi boleh bilang kan dia nggak pernah kecimpung di bidang recording, sound system, buta dia sama sekali. Iya. Tapi kalau mau nanya apa JBL, Partibo. interface Iya. merek ini atau apa ada nggak? Dia tahu. Oh ada, ini bisa dipakai buat ini. Ini Bisa orang dibilang beliau ini adalah legend ya di Yap. dunia musik. musik ini. Iya. Langka. Apalagi customer Pak Yat banyak artis-artis. Iya. Kemarin juga datang tuh artis satu. Kemarin ada Roman Ungu. Heeh, Ya, Pak Yat ya? Iya. Dari dulu kenalnya dari zaman Teman Dari lama lah ya. sebelum, Zaman belum jadi apa-apa. Ya. Gitu. Gitu. Oke, sudah cukup. Ya. Ya, Mungkin makasih. cerita-cerita. Ya, Terima mungkin kasih mungkin saya hanya mau nyampaikan gini. banyak. Kami bertiga dari nol. Nggak tahu apa-apa tentang dunia musik. Iya, Pak. Nggak ngerti. Iya. Tapi pada waktu kami mau belajar, ternyata bisa.
bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa di dunia ini kalau punya kemauan belajar. Betul nggak? Iya. Ya, dan sekarang ini mereka bilang jadi pakar-pakar di dunia musik. Nah, itu sekali lagi mau belajar. Nah, itu aja pesan saya. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong. Makasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di Chick Story berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Ah.